episode ke-49, karena dia adalah darah dagingku. Felicia memperhatikan penampilannya depan cermin. Dress lutut warna krim pilihan suaminya itu memang pas di badan. Sepertinya selera Morgan memang benar-benar bagus untuk masalah fashion. Ya, namanya juga orang kaya. Kalau tidak mengerti fashion, sama saja dia bukan orang kaya. Atau hanya orang kaya, abal-abal mungkin. Tapi lihat semua barang mewah bermerek ini. Bahkan ada yang baru saja diluncurkan dan beberapa barang limited edition. Alias barang itu hanya dibuat beberapa buah saja di seluruh dunia. Entah bagaimana caranya, Morgan mendapat semua barang-barang mewah milik perempuan ini. Oh ya, hampir lupa kalau sebenarnya Jimmy lah yang mendapatkan barangnya. Selera Jimmy benar-benar bagus. Tetapi Morgan juga pastinya tidak pernah berpengalaman, karena mereka terlahir dari kalangan orang kaya dan pasti sudah terbiasa memakai barang mewah sejak kecil. Morgan melihat penampilan sang istri dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Rasanya tidak ada bosan-bosannya Morgan menatap Felicia secara intens. Seperti ini, sangat cantik dan mempesona. Felicia membalikkan badannya, melihat sang suami yang masih menatapnya dengan mematung. Felicia merasa tidak enak hati. Apakah ia terlihat sangat jelek? Bagaimana dengan penampilanku? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah aku terlihat jelek atau aneh? Tanya Felicia. Morgan langsung menggeleng cepat. Tidak, kamu cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari mamaku. Kamu tahu kan kalau mamaku wanita paling cantik di dunia ini, dan aku bisa mendapatkan wanita lebih cantik darinya. Ternyata aku tidak salah memilihmu. Ucap Morgan membuat Felicia bersemu. Memang, Mama Regina sangat cantik. Meskipun usianya tidak muda lagi, tetapi kulitnya masih kencang dan mulus. Itulah kenapa Morgan begitu mengidolakan mamanya. Tidak hanya cantik, tapi hatinya juga baik. Kamu terlalu memuji. Aku tidak akan bisa seperti Mama. Dan namanya juga berdandan. Pasti bisa langsung terlihat cantik. Kalau tidak cantik, nanti bisa-bisa kamu langsung membuang barang-barang yang ada di sini semuanya. Ucap Felicia terkekeh, berusaha untuk tidak terlalu besar kepala karena dipuji oleh suaminya. Baiklah, setelah ini pilihlah sepatu yang cocok untukmu. Kita akan berkumpul dengan keluarga besar untuk berbincang masalah keluarga setelah sarapan. Ucap Morgan. Iya, aku akan bersiap. Jawab Felicia cepat. Morgan berjalan mendekat ke arah Felicia dan menarik pinggang istrinya itu. Menatap wajah cantik yang sekarang menjadi pemandangannya saat bangun dan sebelum tidur. Morgan membelai pipi dan memberi kecupan di bibir Felicia. Aku akan menunggumu di bawah. Jangan lama-lama ya, cepatlah sedikit. Ucap Morgan memberikan kecupan sekilas, kemudian pergi dari hadapan Felicia. Felicia tampak menghela napas, memegang dadanya berdegup kencang. Morgan yang sekarang sungguh sangat berbeda. Felicia tidak menyangka bahwa pria seperti Morgan bisa bersikap sangat manis dan lembut. Aku jadi jatuh cinta terus kalau diperlakukan seperti ini, seru Felicia. Aku harus bergegas, seluruh keluarga sudah menungguku. Felicia langsung mengambil flat shoes yang dia lihat yang lebih nyaman dibandingkan dengan heels yang tinggi. Felicia keluar dari dalam kamar dan turun ke lantai 1 untuk ikut sarapan keluarga. Berkali-kali, Felicia menghirup napas dan mengembuskan kasar untuk mengurangi rasa gugup. Sepertinya, dia harus membiasakan diri untuk hidup di keluarga konglomerat ini, yang pasti kehidupannya sangat jauh berbeda. Apalagi, keluarga Alvarez adalah keluarga nomor 1 di negara bagian Washington DC. Di Florida juga sudah termasuk jajaran atas keluarga besar yang terpandang. Morgan melihat Felicia datang dari lantai atas. Pria itu langsung berdiri dan menghampirinya, memberi kecupan di pipinya sebagai ungkapan sayang. Ayo ke sana, ucap Morgan benar-benar membantu Felicia yang sejak tadi sangat gugup. Untung saja kamu menghampiriku, kalau tidak, aku pasti akan sangat malu jika harus berjalan sendiri menghampiri orang-orang besar itu. Batin Felicia menatap Morgan dari arah samping. Duduklah Felicia, kita akan sarapan bersama. Dan setelah itu membahas masalah keluarga, ucap Alan. Hai kakak ipar, aku Nana, adiknya Morgan. Senang bisa melihat wanita yang dipilih kakakku sebagai pendamping hidupnya. Kamu sangat keren, bisa membuat pria seperti Morgan memilihmu. Pasti ada sesuatu yang spesial ya?
Felicianya tersenyum ketika mendengar wanita yang ternyata adik iparnya itu. Nana, sudah, ayo kita sarapan dulu, jangan ganggu kakakmu, seru Regina. Akhirnya semuanya menyantap penuh sarapan yang sudah terhidang di meja makan. Alice berlutut di kaki suami yang saat ini menatap tajam ke arahnya. Brandon tidak main-main dengan ucapannya. Pria itu benar-benar membuktikan bahwa ia menggugat cerai Alice. Tolong Brandon, jangan lakukan ini padaku. Kenapa kamu tega sekali? Alice memeluk kaki pria yang sangat dicintainya itu. Brandon hanya bisa menghela napas panjang. Dulu dia dan Alice memang hanya dijodohkan, karena orang tua Brandon memiliki banyak hutang pada keluarga Alice. Rasa cinta yang seharusnya tumbuh dari Brandon untuk istrinya, tetapi malah mencintai wanita lain. Brandon sangat menyesal kenapa dulu dia menyanyiakan Jean dan Felice hanya karena dia begitu takut dengan ancaman keluarga Alice saat itu. Alice, aku sudah lelah menghadapi dirimu dan juga Veronica. Aku sangat kecewa dengan sikapmu yang mengingkari janji itu. Kamu benar-benar istri pembangkang. Dan sekarang aku ingin hidup tenang dari tuaku. Aku akan mengembalikan seluruh harta kekayaan keluargamu. 60% aset Beleric akan menjadi milikmu dan Veronica. 40% lainnya untuk Felicia, ucap Brandon. Kenapa kamu memberikan 40% saham Beleric pada Felicia? Bukankah dia sekarang sudah menjadi orang kaya? Seru Alice tidak terima. Karena dia adalah darah dagingku.